Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Halo para sahabat Museum Sono Budoyo yang tercinta, kembali berjumpa di live Instagram Museum Sono Budoyo yang pagi hari ini sudah menghadirkan para narasumber yang luar biasa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini yang akan kita angkat yaitu terkait dengan pemikiran legislatif dalam menjadikan Sono Budoyo sebagai museum bertaraf internasional. Museum Sono Budoyo ada 2 unit ya di sini. Mungkin sahabat Museum Sono Budoyo sudah tahu yang sudah follow Instagramnya. Jadi ada di unit 1 ini yang ada di Jalan Pangurahan, tepatnya di depan alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kemudian ada di unit 2 yang ada di dalam Condro Kiranan. Nah, tidak kenal maka tak sayang. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu narasumber yang luar biasa dari Komisi D DPRD DIY. Yang pertama, Bapak Sofyan Setia Darmawan, Sarjana Teknik Master Engineering. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD DIY. Kemudian selanjutnya, nah menika ini idola saya, Ibu Rani yang cantik, menika Ibu Hajah Rani Widayati SEMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi sahabat Museum Sono Budoyo. Ye, selamat pagi. Selanjutnya yang tidak kalah luar biasa menika Ibu Andriana Wulandari SE. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi sahabat Sono Budoyo. Ada beberapa pertanyaan ini nanti terkait dengan Museum Sono Budoyo dan museum secara keseluruhan di Indonesia mungkin ya yang akan kita bahas pada live Instagram pagi hari ini. Langsung saja ada satu pertanyaan ini nanti monggo dari Bapak Sofyan, Ibu Rani atau Ibu Nari. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu mengenai peran museum di Yogyakarta dalam rangka pembangunan manusia yang berkarakter? Monggo. Tahu Bapak dulu apa gimana? Biasanya Ledivus biasanya ya. Ledivus. Emang pelengkapnya aja. Ya saya tak pelengkapnya saja. Yang utamanya belum ya. Monggo silakan Ibu dari monggo. Iya, jadi kalau menurut saya bahwa membangun sebuah manusia berkarakter itu harus, kalau dulu Bung Karno menyampaikan jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, itu maka ini menjadi sebuah momentum ataupun sebuah dalam rangka bagaimana masyarakat daerah istimewa Yogyakarta khususnya atau seluruh bangsa ini harus mengenal sejarah wilayahnya, yang mana itu bisa ditemukan di dalam sebuah museum. Nah, jadi ketika masyarakat ataupun mengenal sejarah dari apa yang ada di wilayahnya, mungkin itu akan menimbulkan sebuah keingintahuan ataupun sebuah pengetahuan tentang bagaimana dulu nenek moyang kita itu mempunyai sifat, tingkah laku, pergaulannya atau toto kromonya atau unggah-ungguhnya atau dalam rangka berhubungan dengan sosial kemasyarakatannya, itu kan akhirnya membuat sebuah kalau di wilayah khususnya daerah istimewa Yogyakarta itu adanya unggah-ungguh yang ini akan memunculkan sebuah karakter bagi masyarakat di wilayah itu untuk bagaimana museum itu menjadi cerminan sebuah karakter sebuah wilayah.
Jadi intinya jasmirah, jangan melupakan sejarah ngaten nggih. Iya. Wah, nggih, luar biasa Ibu. Mbok menawi dari Ibu Rani tanggapannya kados pundi Ibu? Saya pikir museum ini adalah pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran bagaimana kita tahu pendahulu-pendahulu kita yang seperti itu. Nah, ini kemudian dari kita mengenal sejarah, mengenal museum itu, karena museum itu kan identik dengan peninggalan zaman nenek moyang. Misalnya dulu itu hanya batu, bisa digunakan untuk apa atau apapun ya seperti itu yang jadi koleksi itu, bentuk-bentuk perjuangan nenek moyang kita dan sebagainya. Nah, disitulah nanti manusia itu bagaimana mengembangkan itu. Jadi kalau dulu zaman batu, ada zaman apa lagi, zaman apa ya, Di TK ada batu, ada macam-macam zaman. Zaman-zamannya Nah, itu kita. dengan perkembangan zaman ini harusnya manusia itu kemudian menjadi lebih baik lagi. Bisa dari situlah muncul kemudian inovasi-inovasi yang kemudian nantinya berkembang. Jadi namanya museum itu tidak kemudian cuman hanya sebatas dilihat, tetapi kemudian di situ dulu ada seperti ini dan sekarang saya harus mengembangkan di saat zaman seperti sekarang seperti ini. Nah, itu gunanya sehingga bisa membentuk karakter manusia. Terima kasih Ibu Rani. Jadi seperti cerita zaman dulu nggih, seperti zaman batu itu cerita Mr. Flintstone atau menurut zaman batu. Jadi Itu film filmnya Gagasan apa mau menjadi batu dan sekarang kan sudah berkembang. Dulu mungkin apa senjata juga saya melihat itu apa sesuatu dari batu, tapi sekarang sudah berubah lebih modern lagi. Nah, itu dengan inovasi itu dan karakter itu jadi kita menjadi orang. Ya, jadi memang karakter itu Jogja. Jogja, ya seperti apa? Ya, Jogja yang istimewa, ya. Dan istimewa pula ini narasumbernya pagi hari ini. Jadi matur nuwun Ibu Rani. Selanjutnya monggo Bapak Sofyan untuk Kayaknya sudah lengkap ini, jadi saya sudah nggak usah jawab, nggak apa-apa. sedikit Ya, biar sedikit. komplit Jadi Bapak. museum itu tadi itu saya pernah dengar cerita sejarah itu jali merah. Jali merah itu. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Bung Karno mengatakannya Sama jali jas merah. jali Jas merah. Jas Jali merah, merah, jali merah kemudian jadi jas merah. Jadi populernya jadi jas merah. Jadi museum ini tentu lebih kepada bagaimana dia itu menjaga orisinalitas sejarah. Jadi saya kira itu. Karena sangat boleh jadi kalau tidak dijaga keasliannya, nah maka dia akan terjadi penyimpangan sejarah, jadi pembelokan sejarah yang itu tidak kita inginkan, ya. Apalagi ada pengakuisisian terhadap sesuatu. Nah, ini yang kemudian perlu kita selamatkan, ya, perlu kita jaga. Nah, kemudian kalau berbicara soal karakter, tentu museum itu berbicara juga tentang bagaimana peradaban ini berkembang. Jadi sudah diceritakan oleh ibu-ibu yang cantik cerita tadi, ya. Kalau saya kan nggak cantik, ya. Jadi ya yang ngomong ada loh, ya, bukan saya. Jadi dia perkembangan peradaban, dan di setiap perkembangan peradaban tadi tentu ada pelajaran-pelajaran karakter yang kita ambil sisi positifnya, ya. Apa misalnya kalau dari yang dulu tentu kita akan memahami karakter kerja kerasnya, etos kerjanya, ya, zaman batu tadi. Jangan kemudian ditiru zaman batunya, pakai batu kemudian kita akan menjadi primitif kembali, bukan. Tentu belajar karakter atas museum itu tentu kita ambil sisi-sisi positif, karakter-karakter. Jadi itu pasti ada. Ya, di setiap zaman ini ada perkembangan peradaban yang di setiap perkembangan peradabannya ada sisi positifnya, tentu ada kekurangannya, ada sesuatu yang harus diperbaiki, harus inovasi dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu letak titik temunya antara sesuatu yang sudah dalam tanda petik sudah usang, sudah lama. Nah, tetapi kita harus bisa menemukan hikmah-hikmah di balik semua peristiwa-peristiwa kemajuan peradaban ini. Belajarnya dari museum. Leres Bapak, terima kasih. Jadi memang sesuatu yang langka lama itu
malah mahal harganya deh. Ya, kalau orisinal, Kalau asli. asli ya. Dan harus dijaga ke orisinalnya ya. Sekarang sudah banyak replika-replika. Ya itu makanya kita sayangkan karena apa? Mungkin tadi penyelamatan penyelamatan itu istilahnya apa ya di dalam itu apa museum itu mungkin itu yang perlu kita evaluasi. Jadi jangan sampai ini semakin kesini semakin terabaikan ya sehingga nanti menjadi lapuk menjadi ini pemeliharaan. Maksudnya pemeliharaan atas itu semua penjagaan itu yang penting. Alhamdulillah di Museum Sono Budoyo ini semua koleksinya itu orisinal semua. Ada banyak koleksi yang tersimpan dan belum dipajang ya. Jadi Museum Sono Budoyo yang tadi sesuai dengan temanya itu bahwa Bapak Gubernur menghendaki untuk Museum Sono Budoyo ini bertaraf internasional. Nah, kami dari Museum Sono Budoyo yang dikepalai oleh Pak Setiawan Sahli itu sudah membangun gedung baru Bapak Ibu di sisi barat dari gedung Museum Sono Budoyo ini yang tembus ke Jalan Kehadalan. Nah, di situ ada gedung baru yang sekarang gedungnya sudah selesai di tahun 2020, kemudian di 2021 ini menyelesaikan terkait dengan pengisian koleksi-koleksi yang akan dipajang di museum tersebut. Di antaranya ada nanti ke depannya menika dan sudah dikerjakan berproses menika museum secara virtual, kunjungan museum secara virtual. Nanti ada wahana jelajah lorong waktu, kemudian wahana sumbu filosofi. Nanti pengunjung itu akan duduk di suatu kursi dan nanti yang duduk itu akan seolah-olah bisa merasakan melalui sumbu filosofi meniko. Kemudian ada wahana makanan tradisional, ada jemparingan, dolanan anak. Nah, meniko baru proses pembuatannya. Mungkin salah satu pendukung untuk mewujudkan bahwa Museum Sono Budoyo akan bertaraf internasional. Memang harus di entertain ya. Jadi memang kalau ya hari-hari gini untuk memberikan pelayanan kepada generasi Z tadi itu memang perlu di entertain seperti itu. Jadi ya, jadi kayak dia kan perlu inovasi ya Bapak. Inovasi di entertain sehingga menarik tadi kan gitu kan. Ya, tapi orisinalnya tetap kan. Artinya kalau kita melintas di sumbu filosofi memang di situ ya memang hasil dari syuting yang ada di situ kan, maksudnya kan aslinya bukan replika tadi kan, bukan ini ya. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi yang masih tersimpan tadi mungkin juga mulai bisa di display ya. Jadi yang masih tersimpan itu ada yang ibu dari tadi keliru di unit 2. Nah, menika tersimpan beberapa koleksi. Ada di ruang storage di sana. Nah, cuman kalau itu nanti berkembang menjadi internasional, tentunya harus punya ikon tertentu. Sehingga jadi orang tuh melihat bahwa kalau masuk ke Museum Sono Budoyo itu kita akan begini-begini. Misalnya seperti museumnya di Prancis Mona Lisa ya atau seperti itu. Atau apapun yang itu kan punya ikon sesuatu yang tidak ada di lain tempat, sehingga menarik datang ke museum. Perlu inovasi dan itu perlu juga SDM yang mumpuni. Jadi jangan sekarang ini kami itu menganggap anak-anak mungkin paling tidak menarik untuk masuk di museum gitu ya. Karena museum itu identik dengan hanya sekedar mungkin barang-barang teronggok, tidak ada ceritanya. Nah itu kan harus ada urutan begitu masuk itu cerita. Harapan kami kalau itu memang nanti jadi internasional seperti itu, ini menjadi tempat edukasi yang bagus, menarik. Bagaimana cara mengalihkan dari gadget atau dari mall itu menjadi ke museum. Nah itu bagaimana? Itu caranya itu yang perlu ada inovasi. Jadi nyambung Bu Rani tadi ya. Jadi museum dan penjelasan tadi itu mestinya menjadi satu mata uang ya. Satu mata uang. Jadi harus ada. Saya sih pengalaman beberapa itu ya nun sewu ya, kayak belum serius, belum teragendakan tentang penjelasan ini tadi. Jadi hanya dipajang ya, kurang keterangannya ya.
keterangannya tadi harus dibuat yang semenarik mungkin, apakah pakai diorama atau pakai audiovisual atau pakai pendamping. Saya kira itu juga agenda nanti ketika menjelaskannya bisa menarik gitu ya. Oh ini dulu begini cerita, begini ini barang begini, ini dulu begini begitu kan. Jadi kalau cuma lihat barang diem itu kan merenung gitu, nah, mungkin jadi nggak menarik. Bayangkannya masuk museum itu cuma tadi seperti Bu Rani tadi, cuma lihat benda-benda mati yang kuno-kuno yang nggak bisa cerita kan. Padahal kita pengen ceritanya apa kan itu. Terima kasih Bu Rani juga Bapak Sofyan atas masukannya, dan alhamdulillah ini di Sono Budaya itu sudah ada pemandunya. Nah, pemandu ada ya. Jadi kalau ada setiap kali pengunjung itu akan dipandu oleh pemandunya, jadi menerangkan ini koleksi apa, sejarahnya seperti apa. Jadi tidak dibiarkan pengunjung itu begitu saja melewati. Jadi ada diorama juga di dalam Bapak kok menawi nanti setelah live Instagram ini bisa berkunjung. Saya kan hanya pura-pura nggak tahu biar masyarakat oh kan begitu. Ternyata ada Bapak ya. Ini gitu. sebenarnya sudah perso. Ternyata ada dioramanya, ada harus ada ininya. ceritanya. Jadi berseri cerita itu berurut gitu. Jadi jangan misalnya ini di sini harus berurut. Dan tadi hikmah-hikmah tadi, pengambilan hikmah-hikmah tadi. Jadi SDM, mohon maaf ya, SDM pemandu tadi, saya kira juga mesti terdidik, ya, terlatih, memang menguasai sehingga bisa kita titipkan agenda-agenda pendidikan karakter tadi yang kita harapkan. Jadi sang pemandu tadi memang cukup punya pemahaman yang komprehensif ya, sehingga bisa ikut memberikan tambahan penjelasan terhadap oh ini hikmahnya begini, karakter yang perlu kita teladani adalah ininya, kayak gitu kan luar biasa kalau seperti itu. Dan memang betul Bapak, kami kesulitan dengan SDM-nya. Artinya nantinya di 2022 nanti kalau sudah dibuka yang gedung baru Niko, nah ini SDM-nya kita kekurangan dari ASN ataupun tenaga bantunya. Kami juga sudah mengusulkan ke BKD sebenarnya Niko. Lah makanya mau diparingi berapa Niko? Jangan sampai Mbak, jangan sampai nanti pemandu itu atau di museum itu yang bekerja di museum itu hanya sekedar ini aja, sekedarnya lah, hanya sekedarnya yang kita sering temui di museum ini dibuang, nah, seperti itu ya. Di dinas yang museum itu apa sih mungkin yang menyebalkan, padahal itu kan pentingnya museum. Itu betul-betul itu bukan karena karena tidak dipakai di sana taruh di sini. Nah, itu kan hanya memindahkan orang saja seperti itu yang bukan punya potensi, bukan punya kompetensi di bidang itu, harus khusus itu. Jadi ada kuratornya tadi terkait itu, ada kurator harus bagus, kemudian perencanaannya harus bagus, kesiapannya menuju internasional, kemudian juga apa inovasinya, kemudian juga sejarahnya itu juga jangan. Yang saya tahu kan di sini hanya terbatas kepada Menara Jogja, Bali, Madura ya. Nah itu mungkin apa lebih diaturkan lagi apa gitu yang di sini supaya menarik. Milo menika ini mumpung ada Bapak Ibu para anggota dewan ini nyun bantuannya Mbok menawi agar bisa dipenuhi permohonan dari Museum Sono Budaya untuk pengadaan SDM-nya baik dari Naban maupun dari ASN. Mbok menawi lebih diprioritaskan. Kita tekankan ya ini kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah untuk kemudian menyediakan SDM, tenaga-tenaga tadi pemandu setidaknya tenaga pemelihara juga tentunya begitu, terutama tenaga pemandu tadi supaya ini benar-benar bisa edukatif. Jadi tidak hanya kita mengajak orang ke sini untuk lagi nonton barang pajangan ya, tetapi memang ke sini akan mendapatkan inspirasi, akan mendapatkan edukasi kan gitu kan, dan hikmah-hikmah yang lainnya yang bisa didapatkan. Harus ditambah SDM, saya kira kalau memang itu dibutuhkan kita terus support. Dan mungkin tambahan Mbak, jadi gini, ketika museum ini akan diangkat menjadi taraf internasional, kenapa diawali dulu dengan mengangkat museum ini sebagai museum taraf daerah istimewa Yogyakarta. Jadi yang sewu ya,
mungkin kalau orang DIY itu harus tertarik dulu masuk ke sono budaya. Untuk bagaimana ketertarikan itu masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta itu atau di sekitarnya yang paling kecil ataupun di Indonesia itu pun harus ada inovasi, istilahnya ada sesuatu hal yang membuat mereka tertarik bahwa ini akan menjadi sebuah museum yang memang harus dikunjungi, harus diketahui bahwa di sinilah, karena ini memang yang kalau di Indonesia nomor 2 setelah DKI Jakarta ya, bahwa koleksinya yang sungguh lengkap, yang sungguh luar biasa yang saya tahu itu cuman istilahnya itu tadi bahwa bagaimana sono budaya ini menjadi sebuah museum yang bertaraf daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat sini mengetahui. Saya yakin ada beberapa pelosok di daerah mana apa sih itu yang ada di Sono Budaya, museum apa sih yang ada isinya belum, bahwa orang akan tertarik masuk ataupun mengunjungi di museum Sono Budaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kelembagaannya Mbak, yang sewu. Sono Budaya ini kan sebatas UPT, ya kan? Nah, bagaimana sebuah UPT akan bertaraf internasional? Nah, ini kan harus dikaji dulu, istilahnya dinilai apakah ini nanti melalui kajian, melalui survei ataupun melalui diskusi-diskusi yang mana ini memang pantas bahwa ini akan menjadi levelnya level internasional. Nah, ini kalau saya menyarankan atau bahwa awali dulu sebagai taraf daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat ingin ini, karena notabene masyarakat hari ini kalau menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Sofyan Burani dalam tanda kutip museum, barang-barang kuno, apa sih yang menarik, apa sih yang harus diketahui, apa sih yang harus dipelajari. Nah itu yang menurut saya ketika tadi bahwa Ngerso Dalem atau Pak Sri Sultan mau menyampaikan menginginkan atau sebagai museum ini sebagai museum yang bertaraf internasional di Yogyakarta sebagai kota museum. Nah ini harus istilahnya orang akan mendengar daerah istimewa Yogyakarta dulu, ataupun ini menjadi museum kota Yogyakarta yang memang bertaraf, yang memang harus untuk dikunjungi atau menjadi sebuah orang tertarik untuk meneliti atau untuk belajar di Yogyakarta melalui museum atau di tempatnya di Sono Budaya. Mungkin itu tambahan dari saya dari beberapa nyambung dari tadi. Kita kan jadi tahu bahwa ternyata kan museum-museum kita di sini yang sekitar 50-an museum ya, itu kan sebagian besarnya sepertinya itu malah dikelola swasta bagaimana ya? Ini juga harus menjadi bahan perhatian kita, bagaimana pemerintah daerah juga tetap hadir ya. Jadi di museum swasta itu sekalipun ya. Jadi komitmen kita ada pada menjaga kelestarian sejarah tadi itu ya. Sehingga kalau ada pihak-pihak swasta yang kemudian berkesempatan untuk kemudian turut terlibat terhadap agenda-agenda museum tadi ya, tentunya pemerintah daerah tidak ada salahnya juga memberikan apresiasi atas hal tersebut ya, sehingga terjadi sinergitas, sehingga koleksinya dan kemudian tadi inovasi-inovasinya tadi monggo kita dorong untuk tetap bersinergi, tidak perlu tidak kita dikotomikan maksudnya begitu ya. Jadi swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah ini bisa disinergikan. Jadi harus ada sinergitas ya dari masyarakat museumnya Sono Budaya sendiri dan juga dari pemerintah daerahnya harus saling mendukung Bapak. Dan pemeliharaan museum itu benda-benda kuno itu kan tidak murah, itu kan mahal, ya. Nah bagi yang swasta pertama bisa juga dari lingkungan. Misalnya sekarang pemerintah daerah memberikan bebas karena itu butuh listrik untuk membersihkan, merawat, tidak mungkin dibebaskan diberikan bebas listriknya mungkin, atau dibebaskan kemudian diberikan di wifi-nya di situ fasilitas, karena ini nanti mau berkembang fasilitas mungkin secara digitalnya seperti itu. Nah itu kan bentuk-bentuk perhatian pemerintah daerah khususnya ini untuk lebih
lebih museum-museum yang swasta itu bisa berkembang dan tetap akan bertahan seperti itu kan sebagai bagian dari kekayaan dan dari kekayaan daerah sih. Ini Ibu, aduh ini luar biasa narasumbernya dari Komisi D bidang Kesra kalau tidak salah ya Ibu. Tadi ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan tapi ternyata sudah terjawab di antaranya seperti wah sudah perso sebelum saya tanyakan loh, luar biasa loh kan sudah dikasih kepean ngerti sak dubing tidak nah ini kok sakti sakti ini aja. Jadi pemasaran itu penting Mbak. Pemasaran jadi bagaimana mengenalkan tadi budaya cinta museum, melihat itu mengagumi museum, menjadikan cinta sejarah, kemudian melihat datang ke museum. Itu kan harus perlu apa namanya tadi pemasaran gitu ya. Sekarang kan era digital itu kan luar biasa. Orang mungkin tidak terlalu menarik, tetapi karena pinter mengolahnya, pinter memasarkannya, orang menjadi datang. Nah itu kan harus itu di awal juga itu tidak kalah pentingnya untuk itu. Apalagi kalau mau bertaraf internasional itu juga harus bisa punya sistem atau punya teknik digital yang bisa dilihat di luar negeri. Mungkin sementara ini ternyata bisa dilihat dari luar negeri. Ini di Museum Jogja Sono Budoyo ini luar biasa koleksinya. Bisa besok kalau ke Jogja saya akan datang ke Sono Budoyo. Nah itu kan ketika Indonesia ke Jogja, nah itu bisa menarik seperti itu. Terutama tapi paling tidak tadi Bunda sampaikan bahwa paling tidak masyarakat Jogja khususnya anak-anak sekolah itu bisa hadir itu untuk pemasaran, untuk penanganan inovasi. Jadi intinya ini nggih menapa tadi Bunda Eri juga sudah menyampaikan sebelum ke internasional itu harus mendaerah dulu nggih, mendaerah, menasional, kemudian ke internasional Mbak Menawi. Ya, bisa bersama juga sih. Kemudian menikah. Kemudian bagaimana peran legislatif dalam membantu museum untuk go internasional menikah bagaimana? Kalau saya tanyakan dulu kepada Sono Budoyo sudah sampai di mana nih kesiapannya untuk itu. Kami kan hanya sebatas kami punya 3 fungsi itu, penganggaran, fungsi legislasi, pengawasan. Nah sejauh mana kesiapan Sono Budoyo ini untuk go internasional atau untuk mengembangkan namanya museum ini menjadi tadi dikenal di daerah paling tidak nasional ke internasional. Ini kesiapannya sampai di mana? Tentunya kami dengan fungsi-fungsi itu pasti akan mendorong, termasuk tadi tenaga kerjanya, SDM-nya, kemudian nanti mungkin kelembagaannya, kemudian kesiapannya kami pasti akan dorong selama itu menjadi baik. Kan selama ini ada UPT, teknis kan istilahnya. Jadi kalau memang mau ke sana, misalnya ke internasional kan harus levelnya harus ditingkatkan, bahkan tidak hanya sebatas UPT karena UPT itu kan kecil banget. Jadi OPD ngatanya menjadikan OPD nanti lepas dari kebudayaan dalam satu kesatuan Indoka budaya bahwa ini menjadi bagian dari sebuah budaya leluhur ataupun sejarah di leluhur yang harus kita uri-uri, kalau istilahnya diuri-uri dan harus dipelajari, dan salah satunya mungkin bisa kita ini diskusi bersama, duduk bersama dengan DPRD, khususnya Komisi D yang bidang kebudayaan misalnya. Nah ini mari kita bersama-sama bagaimana untuk melangkah ke depan, bagaimana ini menjadi museum yang memang dalam impian kita atau harapan kita, juga harapannya Ngerso Dalem gubernur kita untuk menjadi go internasional. Nah ini tidak hanya sebatas harapan gubernur, harapan DPRD, tapi dijadikan suatu harapan masyarakat. Kenapa? Ketika dari satu sisi aja, satu pintu, misalnya memang Museum Sono Budoyo ini menjadi go internasional, otomatis masyarakat juga akan terangkat secara istilahnya informasinya, ekonominya, seni budayanya, kerajinannya, dan itu kan akan tersorot di secara internasional.
di sana kalau dikunjungi ini ada museumnya yang perlu dipelajari sejarah, oh ditemukan sebuah sejarah, oh harus menemukan sebuah yang tadi keasliannya, oh yang ada keasliannya ada di Yogyakarta ya. Akhirnya kan dari segi internasional itu akan berkunjung dan juga akan mencari atau meneliti ataupun, nah ini satu. Yang kedua, ketika memang ini menjadi siap, tadi yang disampaikan berulang kali oleh Pak Sufyan dan Bu Rani, bahwa ketika masyarakat istilahnya dunia internasional ingin mendatangi atau menghadiri di Sono Budaya ini harus sudah disiapkan terkait digitalisasi, terkait apa sih misalnya contoh, oh ada beberapa batu misalnya, ada beberapa keris, ada beberapa topeng kan istilahnya. Nah, ketika masyarakat tidak, walaupun itu tadi untuk istilahnya ngawekan itu apa ya? Ngawekan ketika SDM, mengantisipasi SDM yang kurang, ini bisa menjadi sebuah kreativitas untuk digitalisasikan, bahwa ketika orang sudah ada istilahnya scan code dan itu sudah di sini ada cerita, oh ini apa namanya, batu sejarahnya dari mana, atau ditempeli di bawahnya ada barcode yang memang nanti membantu, tidak harus tadi ketika ada SDM yang kurang, ini menjadi ketika orang berkunjung sudah tidak harus datang ini apa, siapa yang mana ya orangnya yang harus menerangkan istilahnya peninggalan ini, kata Mbak. Ya. Terima kasih. Saya perlu nambahan nggak? Perlu nambahkan. Harus menikah Bapak. Kalau saya nambahkan anggaran saja. Jadi untuk menuju go internasional, saya kira berbagai pernik-pernik yang dibutuhkan tadi tentu membutuhkan support anggaran. Jadi nanti monggo disampaikan support anggaran untuk memenuhi standar internasional itu seperti apa. Ya, tadi originalitas koleksinya terjaga, berapa jumlah koleksinya ya. Kemudian bagaimana perawatan penjagaan itu semua ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini benar-benar terjaga, ini benar orisinil. Nah itu kan butuh banyak perangkat tadi ya. Perangkatnya itu penganggaran. Nah monggo nanti insya Allah di DPRD kita kalau itu ya mungkin kita perlu kita perlu belajar bagaimana yang museum yang sudah standar internasional yang standar internasional di mana mungkin bisa dilihat ya untuk belajar ke sana, atau pastinya yang dari sini kita kenalkan, tadi sudah disampaikan Mbak dari Bu Rani tadi, kita ikut bantu mengenalkan ini loh yang ada di Yogyakarta seperti ini, banyak yang menarik. Nah, kita sampaikan setengah-setengahnya saja kan, supaya keseluruhannya nanti bisa dikunjungi gitu. Misalnya kita seperti itu ya. Jadi saya kira seperti itu, tambahan sedikit. Jadi, tentunya akan terrealisasi ya untuk museum yang bertaraf internasional itu tentunya ada dukungan dari masyarakat dan dukungan dari para anggota dewan ini yang legislatif yang duduk di sana. Itu yang utama meniko. Kami sangat mengharapkan untuk merealisasikan untuk museum bertaraf internasional. Kemudian selanjutnya persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam memfasilitasi kaum difabel menika Ibu. Jadi mungkin pengunjung-pengunjung di sini itu banyak juga yang dari para difabel, dan fasilitasnya sudah ada di Museum Sono Budaya, sudah disiapkan seperti untuk kursi rodanya, kemudian akses jalan untuk menuju ke ruang pamer kami sudah siapkan Bapak Ibu. Jadi cuma ini ada nggak Mbak? Kalau kursi sudah, akses jalan sudah. Nah kemudian kan tidak semua yang namanya difabel itu bisa melihat, bisa seperti itu ya. Nah itu dia harus meraba. Nah itu kan harus kesiapan juga, cerita ini di mana, bagaimana itu kan harus ada. Selain harus diceritakan seperti itu. Kalau misalnya dia itu datang, kemudian dia tulisan kan sudah jelas ya, dia tidak bisa membaca, tidak bisa melihat. Nah ini kan bisa meraba cerita itu apa, misalnya seperti itu. Itu kan termasuk. Atau yang tidak kesiapan SDM-nya untuk meladeni itu yang tidak tunarungu, misalnya itu harus juga butuh tenaga SDM pemandu yang bisa paham dengan bahasa isyarat seperti itu. Ini banyak, saya pikir itu yang terkait dengan disabilitas itu penting gitu, karena itu harus bisa juga menikmati segala sesuatunya sama dengan punya hak yang sama dengan yang kita ini. Kalau
menurut Ibu dari menopo apa saja meniko untuk persiapannya Ya. selain yang sudah disampaikan Ibu Rani? Yang jelas warga masyarakat tidak semuanya sempurna, bahwa ada kaum rentan, kaum difabel yang butuh juga ingin belajar, butuh juga ingin mengetahui apa sih yang ada di Museum Sono Budoyo ini, sehingga ketika mereka ingin mempelajari, mereka ingin datang, tidak tertutup kemungkinan bahwa fasilitas sudah tersedia. Salah satunya yang paling utama adalah bagaimana dari pintu masuk, dari istilahnya kalau biasanya kalau mau datang hadir, biasanya kalau nyun sewu di fabel itu kalau yang nyun sewu kakinya yang tidak bisa jalan biasanya sudah pakai kursi roda. Cuman kan harus disiapkan ketika memang ada hal-hal. Cuman yang paling utama menurut saya itu adalah jalan, fasilitas jalan untuk menuju dan berkeliling. Itu semuanya terfasilitasi. Tidak hanya di pintu masuk, tapi ketika kan ini tidak hanya ruangan hanya satu kotak, tapi mungkin ada lantai ke atas, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan sekali nanti kalau ada pembangunan yang sampai tingkat beberapa tingkat. Nah, ini harus memang care terhadap kaum difabel atau kaum rentan yang istilahnya usia lansia tidak difabel juga ingin tahu terkait kesejarahan ataupun peninggalan sejarah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya atau di Jawa ini, sehingga menurut saya ayo kita bersama-sama bekerja sama bagaimana kalau memang ini harus ada fasilitas ya kita anggarkan. Nah, nanti tinggal pemerintah daerah mengajukan perencanaan. Nah, memang di wilayah kami terkait penganggaran ketika memang ini dibutuhkan dan ini menjadi sebuah kebanggaan Jogja misalnya gitu. Ya, salah satunya kebanggaan Jogja juga gini Mbak, bahwa niat, keinginan, minat masyarakat itu sungguh luar biasa. Nah, ini harus didukung dengan semua fasilitas yang ada dan juga karena pada masa kedepannya semakin akan berkembang dan akan menuju ke taraf internasional, ini pun juga harus diperbantukan dan disampaikan kepada dunia luar bahwa semuanya sudah siap dengan iklan atau promo yang ataupun menyampaikan kepada dunia luar dengan penyampaian yang sesuai harapan mereka ketika melihat oh iya kalau ke sana kami nggak akan terganggu kok, kami tidak akan kesulitan ketika kami harus mengetahui peninggalan 1, 2, 3 dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih Ibu Dari. Jadi yang sudah kami persiapkan Ibu itu di gedung baru itu untuk sebenarnya sih tiga tingkat ya, tapi dibuat menjadi seperti 5 lantai. Jadi itu sudah ada fasilitas untuk lift untuk difabel dan beberapa waktu yang lalu Ngerso Dalem sudah berkunjung dalam acara pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta. Nah, beliau sudah berkunjung meresani fasilitas yang ada dan alhamdulillah ini didukung dari anggaran Dais mriko, jadi bisa kita Museum Sono Budoyo mempersiapkan fasilitas yang ada untuk difabel, untuk jalannya, untuk menuju ke koleksi-koleksi. Nah, sekarang tambahan ini untuk Bapak Sofyan bagaimana untuk persiapan? Oh ya pastinya kan tentu yang paling tahu adalah beliau ya, yang penyandang disabilitas atau difabel tadi. Saya kira ya harus proaktif untuk bertanya dan assessment kepada mereka, kemudian diberikan portal ruang masukan ya bagi mereka seperti apakah ini sudah accessible atau belum ya. Memang harus sering dikomunikasikan ya. Intinya bahwa komitmen dari Sono Budoyo itu ke sana, ingin memberikan pelayanan juga kepada semua pihak ya, difabel ya dan ramah gender gitu ya. Jadi untuk bagi anak, bagi perempuan, jadi bagi lansia itu semuanya bisa mengakses ya. Sehingga informasinya tadi dalam berbagai bentuk tadi ada audio, ada visual, ada teks gitu ya. Bahkan misalnya seperti itu kan kita harus mendengarkan masukan dari mereka. Jadi ini benar sekali loh, Bapak Ibu anggota Dewan ini sudah perso sebelum binara, karena pertanyaan yang sudah saya siapkan itu sudah dibahas, mengalir, luar biasa. Karena memang ini kalau memang kan tidak harus proses 1, 2, dan 3 dan 4, tapi ini adalah bahwa
harapan dan juga bagaimana kinerja dan juga saling bekerja sama dalam rangka kita support, kita akan bangga dan saya yakin masyarakat Yogyakarta juga akan bangga ketika memang ada salah satu dan sebenarnya kita yang tahu, yang paham terkait yang sudah pernah berkunjung ataupun yang minat terhadap kesejarahan, peninggalan sejarah, pasti notabene mereka akan sering berkunjung dan segala macam. Nah, ini juga akan menjadi PR kita bersama untuk ke depan agar kita menjadi go internasional, sehingga apa yang menjadi harapan Gubernur Hamengkubuwono yang dulu juga istilahnya menjadi terwujud, tapi kan butuh proses dan proses ini harus dilalui dan dilakukan dan ini harus berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga memang benar-benar ketika ini di open pihak dan semuanya ini ketika hadir tidak mengecewakan. Ternyata belum kan ya, ternyata belum. Nah, tadi yang awal saya menyampaikan, jadikan go daerah istimewa Yogyakarta masyarakat, dan ketika orang mau kan yang ke luar negeri tidak hanya orang yang suka peninggalan sejarah, tapi suatu saat misalnya ada pelajaran, tukar pelajar ataupun ada yang anggota dewan pas ke luar negeri, pas ada ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di luar negeri, cerita dilalah tanya tentang peninggalan sejarah atau museum, bisa cerita. Nah, ketika belum pernah masuk, belum pernah tahu, belum pernah mengerti, memahami isi dari museum di Sono Budaya ini, kemungkinan tidak akan ada cerita bahwa saya akan berkunjung ke Sono Budaya. Ngaten, Mbak. Tambahan. Tambahkan, Mbak. Monggo Ibu. Libatkanlah seperti isi. Isi itu kan juga bisa nanti mengatur bagaimana menarik untuk penampilan itu. Juga kuratornya juga libatkan isi. Kemudian libatkan dosen-dosen UGM untuk melatih ini semuanya, SDM untuk memandu dan sebagainya, atau tidak hanya UGM, yang ahlinya lah seperti itu, yang itu perlu dilibatkan. Selain tadi yang tahu persis tentang disabilitas, kelompok-kelompok rentan tadi, apa sih sebetulnya kebutuhanmu gitu. Misalnya orang lansia, saya juga sudah lansia sebetulnya ya, masih sebudaya gitu. Nah, itu juga lansia cantik apa gitu loh yang perlu disiapkan apa gitu kan. Itu sesuatu yang harus terintegrasi semuanya. Nah, ini kan kebetulan juga ada, kan ini kita siaran langsung nih. Live Instagram ini guys. Instagram kan, mungkin banyak orang yang melihat ini. Mungkin Bu Tuti yang juga notabene saya kalau di depan ini sering, lewat depan sering, tapi begitu masuk belum apa sih isinya, kan mungkin bisa diceritakan pada mungkin pas ini lah. Ketika masalah ini masalah kita support. Kalau DPRD jelas, kalau kita memang sesuai fungsi kita untuk mensupport bagaimana museum ini Sono Budaya yang kita cintai, bahkan di nomor 2, level 2 di Indonesia setelah museum nasional di DKI itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Sehingga ketika sering-seringlah ada dialog, ada kegiatan-kegiatan yang divirtualkan untuk menyampaikan kepada publik terkait keberadaan Sono Budaya ini. Matur nuwun sekali masukannya, dan alhamdulillah kami Museum Sono Budaya juga punya kanal YouTube, kemudian Instagram. Kalau juga dikenalkan followernya Instagram sekitar 9.000-an sekian. Kurang ini. Masyarakatnya 9.400 baru menikah. Baru itu Ibu. Itu masih kurang banyak. Jadi hanya mengingatkan saja untuk sahabat-sahabat Museum Sono Budaya yang live Instagram pada pagi hari ini menjelang siang. Mungkin kalau Bapak Ibu anggota Dewan ini sudah persos, sebenarnya cuma mengingatkan kembali kepada pecinta follower dari IG-nya Museum Sono Budaya bahwa selain Sono Budaya itu memiliki koleksi-koleksi yang orisinal semua, banyak sekali, juga ada agenda-agenda yang kaitannya dengan entertain Bapak Ibu. Jadi ada MSB, itu kan sebenarnya singkatan dari Museum Sono Budaya, tetapi ada juga pementasan musik Sono Budaya, MSB-nya jadi musik. Itu kemarin sebelum PPKM sudah Ibu, sebelum PPKM sudah
live ada panggungnya, nanti Ibu bisa mersani. Kemudian di ruangan ini pendopo wayang itu untuk pementasan seminggu ada 3 jenis, ada wayang kulit yang durasi singkat Slimen D, wayang kulit durasi singkat 2 jaman, kemudian ada wayang panji, wayang topeng, kemudian ada tari kesenian rakyat, jadi ada angguk, ada tari-tari dari daerah sediye meniko. Malah kemarin malam ada yang menceritakan sampai ini tari angguk itu sampai dadi meniko Ibu. Jadi kesurupan, saya kesurupan. Nah, dan bertepatan sekarang di bulan Oktober meniko, besok mulai tanggal 6 November itu kami buka pameran Amek Ibu. Pameran pertunjukannya sudah dimulai. Untuk pamerannya baru akan dibuka besok tanggal 6 November. 6 November ya. Nanti monggo Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri. Jadi selama 1 tahun ini sudah ada, kemarin ada pameran Rajata, kemudian pameran dolanan anak, pameran tradisional, kemudian ada Wacinwa itu wayang Cina Jawa. Ya, niku Wacinwa. Niku yang di seluruh dunia itu hanya ada 2, yang satu itu di Sono Budaya menika wayangnya, satu lagi itu di Amerika ya, di Universitas apa Mas, saya lupa itu. Yale University ya, itu hanya ada 2 di dunia meniko yang mempunyai wayang Cina Jawa meniko. Apa yang dulu pernah dikunjungi Pak Gub ya? Di Amerika itu ya? Pas saya Ibu juga mendampingi beliau nih, jadi mungkin ada tambahan, juga ada bioskopnya Ibu di bioskopnya Museum Sono Budaya. Kita punya bioskop itu free di tempatnya di sisi selatannya ada BNI, kemudian ada Cafe Titik No, ada gedung Ekskoni yang untuk pameran, kemudian sebelah selatannya lagi itu gratis ada gratis. Nah, itu kan yang belum dikenal oleh masyarakat itu Mbak. Itu lebih di pasarkan. Itu menampilkan film-film apa? Film-film dokumenter. Itu ada. Jadi salah satu tadi untuk mengenalkan agar masyarakat di situ mencintai Sono Budaya yang sungguh luar biasa karena memang sampai nomor 2 terlengkap di Indonesia, di nasional. Ini butuh juga publikasi kepada masyarakat minimal di dunia pendidikan, di dunia pariwisata, sehingga ada kerjasama lintas OPD, harus ada komunikasi lintas OPD sehingga terbangun sebuah kerjasama yang sungguh baik. Jadi akhirnya nanti kedepannya akan menjadi sebuah impian yang terwujud untuk ke internasional. Mungkin salah satunya ada museum, ada bioskop ini juga bisa mendukung juga jadi di situ film yang diputar tadi sudah saya sampaikan, ada film dokumenter, film pendek, kemudian ada film yang mengedukasi ya, film edukasi ngaten menika Ibu. Kalau kunjungan selama ini sudah berapa? Apa tingkat kunjungannya? Kunjungannya banyak Ibu, itu sebelum pandemi menika tiap harinya itu ribuan Ibu. Itu jadi ada apalagi ada program yang dari kantor induk Dinas Kebudayaan itu yang program wajib kunjungan museum WKM. Nah, menika pengunjungnya diambil dari sekolah-sekolah, para pelajar menika wajib kunjungan museum, difasilitasi dari transportasinya, kemudian tiket masuknya, tiket masuk, kemudian ada kami sediakan snack juga. Itu mengajukan atau dari sekolahan yang dari sekolahan bisa mengajukan ke Dinas Kebudayaan Ibu, bidang permusiuman, jadi di Kunda Kebudayaan menika. Nah, mungkin itu Mbak. Jadi kan ini hanya baru diwajibkan pada level pendidikan, pelajar atau masyarakat. Nah, ini masyarakatnya Pak. Nah, nanti mungkin ke depan masyarakat untuk mengenal dulu
Ya sementara ada pengenalan pada masyarakat untuk misalnya dijadwalkan setiap kelurahan atau setiap pendukuhan RT RW untuk bagaimana ada kunjungan ke yang difasilitasi atau misalnya nanti kita bicarakan bersama dengan dana keistimewaan dana keistimewaan ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat bahwa masyarakat bisa mengunjungi museum yang dimilikinya peninggalan sejarah tanpa harus memikirkan anggaran biaya untuk menuju ke sini. Mungkin itu. Ya, jadi itu tadi mendukung program yang Go DI tadi. Jadi bagaimana memang Sono Budoyo benar-benar bisa ada di hati masyarakat, kemudian mereka merasa mendapatkan banyak hikmah. Nah, itu yang penting saya garis bawahi. Jadi orang berkunjung ke museum itu bagaimana bisa menghadirkan hikmah-hikmah. Jadi tidak hanya tontonan, tetapi dia mendapatkan tuntunan dan mendapatkan inspirasi, mendapatkan hikmah. Jadi sekian banyak koleksi di museum ini, dan makanya tadi kata kuncinya adalah SDM yang kemudian mampu mendedikasikan, mengedukasi, menjelaskan tadi pemandu tadi itu menjadi kata kunci ya. Sehingga Sono Budoyo nanti museum tapi museum yang hidup. Kan gitu ya. Yang hidup, yang menggugah, yang menginspirasi. Nah, saya kira itu perlu ini. Jadi menjadi inspiring museum misalnya kan gitu. Jadi dia perlu ikon tagline yang baru saya kira untuk museum Sono Budoyo, tidak sekedar disebut museum Sono Budoyo enggak, tapi misalnya tadi the inspiring museum misalnya itu atau apalah itu museum yang inspiratif atau museum yang menggugah atau apa itu disebut. Jadi sehingga masyarakat nanti akan tertarik, oh gitu ya, apa ini, bagaimana ini museum kok menginspirasi, museum kok yang penuh hikmah, museum kok yang menggugah, itu yang seperti apa ya, kan gitu. Jadi kayak membuat satu brand yang lebih segar daripada yang konvensional sebelumnya. Kira-kira begitu kalau saya boleh ngasih closing statement, meskipun belum diminta karena sudah waktunya. Jadi closing statementnya dari Pak Sofyan tadi harus dibuat brand atau semacam tagline yang bisa diingat masyarakat dan menggugah ya. Ingin menghadirkan mereka, ingin belajar, ingin mencari hikmah-hikmah dari peninggalan sejarah ini kan itu kan. Dia belajar di sejarah tadi. Dan ketika ini menjadi dicintai oleh masyarakat sendiri dan nanti akan terprodukasi masyarakat. Nah, secara nasional dari Pak Sabang sampai Merauke juga mengetahui dan ingin berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta untuk melihat museum yang dimiliki, itu otomatis nanti secara orang-orang luar internasional itu akan juga berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka ingin melihat, ingin mempelajari gitu ya kan itu. Ingin mempelajari ketika dari infrastruktur, dari SDM, tapi tidak hanya SDM tapi infrastruktur itu menjadi sebuah fenomena atau sebuah hal yang ingin untuk orang berkunjung untuk melihat, itu keinginan niat untuk ketika yang di datanya hanya sebatas ya apa kan gitu, tidak menarik. Menarik kemana nih? Brandingnya ya juga harus dipikirkan bersama nanti ke depannya agar benar-benar ketika go internasional branding, terus kemasan, terus bagaimana yang saya hutan nanti kalau kita punya ciri khas yang saya selalu inginkan, harapan sampai hari ini bahwa yang nompo tamu yang ada di sini juga mencirikan keistimewaan Yogyakarta. Bila itu tambahan. Waduh, terima kasih sekali masukannya Ibu dari juga Pak Sofyan tadi. Mungkin sebelum diakhiri ya, beberapa menit lagi ini sudah akan berakhir untuk live Instagram. Nggak terasa ya, seru sekali. Ya mudah-mudahan kami Sono Budoyo itu baru membentuk komunitas untuk Sono Budoyo, komunitas museum. Mudah-mudahan segera terbentuk dan alhamdulillah selama pandemi PPKM dibuka ya level 2 kemarin itu pertama kali dibuka itu sudah 150 pengunjung. Sebelumnya itu meskipun pandemi juga lumayan Ibu Bapak, jadi banyak juga pengunjungnya, malah dari luar daerah itu juga sudah mulai berkunjung. Sebelum pandemi itu kan banyak yang dari luar negeri itu juga banyak. Nah menika mungkin sudah ada masyarakat yang mulai kenal dan alhamdulillah sahabat museum Sono Budoyo tadi dari Bapak Ibu para anggota dewan mensupport nantinya tentunya dengan segala upaya akan
agar terwujud untuk Sono Budaya yang bertaraf internasional. Tadi Bapak Sofyan sudah closing statement, Ibu Ndari juga sudah. Yang terakhir Ibu Rani untuk closing statementnya kayak apa? Seperti apa? Semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak Gubernur itu akan terwujud. Amin. Dan dia akan lebih mengangkat daerah Semas Yogyakarta yang daerah istimewa ini lebih mendunia, mensemesta. Sekali lagi kami atas nama Museum Sono Budoyo mengucapkan terima kasih yang teramat banyak kepada Bapak Sofyan, Ibu Rani, Ibu Ndari, narasumber yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah kerso untuk rawuh di acara live Instagram. Sampai berjumpa kembali sahabat Museum Sono Budoyo di talkshow yang lain, di tema yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku.